Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, sekali lagi saya diminta untuk menjelaskan tentang masalah korban. Entah berapa kali saya menjelaskannya, tetapi pertanyaannya itu masih di seputar persoalan fikih. Saya pernah mencoba mengkaji bagaimana memahami korban itu dalam perspektif tauhid Islam. Jadi saya membangun konsep tauhid, lalu saya menjadikan konsep itu menjadi sesuatu yang saya pakai untuk melihat persoalan korban. Dan saya temukan bahwa tauhid yang ada pada diri seorang, kesadaran bertauhid pada diri orang itu akan melahirkan kesadaran untuk berkorban, karena dia tahu bahwa hanya kepada Allah dia harus beribadah, hanya kepada Allah dia harus taat, hanya kepada Allah dia harus pasrah diri, hanya kepada Allah dia harus patuh. Sehingga begitu diperintah untuk berkorban, laksanakan. Demikian juga ketika ada perintah dari Rasulullah, baik secara tersurat maupun tersirat untuk berkorban, laksanakan. Itu sikap tauhid yang melahirkan tindakan-tindakan yang sudah tidak diabaikan lagi untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk Allah segala-galanya. Karena cinta kepada Allah itu melahirkan kemampuan untuk melakukan tindakan yang terbaik. Dan sekali lagi, dalam kajian filsafat yang pernah saya berikan, puncak kebaikan itu pada cinta. Seorang ketika sudah mencintai Allah itu akan melakukan tindakan yang terbaik untuk beribadah kepada Allah, sehingga cintanya kepada Allah itu akan melahirkan ketaatan kepada Allah yang luar biasa. Tapi ketika cinta itu masih belum ada atau masih rendah nilainya, masih belum kokoh, maka kesadaran untuk beribadah kepada Allah itu pun juga akan rendah. Sehingga kalau saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana, maka Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang cinta, dan betul-betul memahami cinta itu harus tepat. Jadi orang Islam itu harus memahami cinta itu dengan tepat, sehingga kepada siapa cinta itu diberikan, ya kepada zat yang paling harus dicintai, yang paling mungkin harus dicintai, yang menjadi puncak dari kecintaan dirinya kepada Allah. Pada saatnya kecintaan terhadap apapun dan siapapun itu jadi hilang, karena cintanya kepada Allah itu akan melahirkan tindakan yang melahirkan keinginan untuk beribadah kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu karena cintanya kepada Allah, dia membuang cintanya kepada semuanya untuk hadir membuktikan cintanya kepada Allah. Sehingga ketika Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya Ismail, lakukan. Ketika Ismail mendapatkan berita tentang apa yang akan dilakukan oleh ayahnya, lakukan, dan bahkan meminta ayahnya untuk melakukan, karena dia yakin tidak pernah Allah itu memerintahkan sesuatu untuk ketidakbaikan hambanya, untuk keburukan hambanya. Semua diperintahkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya. Dan itu keyakinan orang yang sudah punya sikap tauhid yang sudah mengakar di dalam hatinya, dan pada saatnya akan melahirkan tindakan-tindakan yang serba baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang korban ini. Ketika orang itu sudah punya ruh tauhid, spirit tauhid, semangat tauhid, maka berkorban itu menjadi ringan, dan bahkan menjadi sesuatu yang diinginkannya. Karena apa? Dia ingin beribadah kepada Allah dengan cintanya kepada Allah, antara lain dengan menyembelih hewan korban itu. Sehingga apapun yang dia keluarkan untuk berkorban itu tidak pernah membebani dirinya, bahkan dia senang, akan puas, ridho terhadap apa yang dia lakukan itu. Dan bahkan ketika dia ridho, ada jaminan Allah untuk itu. Dia menjadi orang yang disebut sebagai nafsun mutmainnah, yang pada saatnya dikatakan
dia ridho untuk bertuhan kepada Allah dengan beribadah padanya, dan Allah pun ridho dengan ibadah yang dia lakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga ingin memberi perspektif yang lebih dalam ketika saya mencoba untuk melihat kurban itu dengan semangat ihsan. Dan tentu saja itu akan juga kita pakai semangat itqan. Bagaimana orang itu akan beribadah dengan sebaik-baiknya dan tuntas dalam beribadah, karena semangat itqan itu adalah semangat untuk bersungguh-sungguh melahirkan sesuatu, sehingga dia akan melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya dan setuntas-tuntasnya. Dan ihsan dan itqan itu dua rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sebagai sesuatu yang menyemangati orang untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau orang mengatakan atqana yutqinu itqanan, itu artinya orang itu punya semangat untuk menyelesaikan sesuatu dan mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya sesuatu yang dia kerjakan itu selesai dengan sebaik-baiknya, karena semua akan dia lakukan dengan setuntas mungkin, tuntas-tas. Dan ada proses di mana ketika orang itu ada dalam wilayah ihsan, dia akan selalu berusaha melakukan sesuatu yang terbaik. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, kalau Anda bisa meraih angka 10, kenapa Anda harus hanya meraih angka 9? Raihlah angka 10. Kalau Anda bisa dapat A, kenapa puas mendapatkan nilai B? Ketika Anda itu mempunyai kemampuan untuk meraih sesuatu yang terbaik, kenapa Anda harus berhenti untuk meraih sesuatu yang kurang baik? Saya punya mahasiswa yang bahasa Inggrisnya itu di atas rata-rata. Skor TOEFL-nya selalu di atas 600 ketika tes TOEFL, dan dia memang menjadi mahasiswa yang diidolakan oleh teman-temannya karena kemampuan bahasa Inggrisnya melebihi teman-temannya yang lain. Ada 2 orang yang saya cermati, itu kemampuan bahasa Inggrisnya memang di atas rata-rata, baik dalam speaking, kemudian reading, writing, dan listening, itu mendekati sempurna. Dan dia terus mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya itu dengan banyak membaca, banyak menulis, banyak ngomong, dan banyak mendengarkan. Dan bahkan dia tidak ingin melihat film, baik di YouTube maupun di televisi itu yang ada terjemahnya. Dia ingin memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berbahasa Inggris itu seperti apa adanya, tanpa harus melihat terjemahnya. Dan ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa untuk memahami apa yang dia tahu, yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa Inggris, sehingga dia bisa tersenyum, bisa merasa sedih dengan ucapan-ucapan yang dia dengarkan. Dan itu yang sampai saat ini belum saya miliki. Jadi ketika dia mendengar sesuatu dengan ungkapan yang menyedihkan, dia langsung bersedih. Saya tanya, kok Anda sedih banget sih? Iya Pak, ungkapannya luar biasa itu. Di mana? Di televisi itu. Saya belum bisa merasakan itu. Saya berusaha memahami terjemahnya saja, itu perlu waktu. Dan ketika saya mencoba memahami, oh iya, dia sedang bersedih. Ketika ungkapannya itu penuh dengan kegembiraan, dia tertawa. Dan saya perlu waktu untuk tertawa itu. Apa sih yang membuat dia tertawa? Ternyata, iya ya, saya harus menertawakan sesuatu, karena apa? Ada sesuatu yang mengembirakan dan lucu. Baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita berbincang-bincang tentang masalah kurban, tetapi jangan sampai masalah kurban itu selesai untuk kita berbincangkan dalam perspektif fikih. Fikih dalam arti yang sempit ya, hanya terkait dengan wajib tidak wajib, haram tidak haram, sunnah tidak sunnah, makruh tidak makruh, sehingga orang berwacana itu kurban itu hukumnya wajib atau sunnah Pak. Lalu apakah ketika kita itu tidak punya kemampuan berkorban, memaksa diri untuk berkorban, itu makruh apa tidak Pak? Apakah kita itu diharamkan berkorban dengan ini dan itu? Dan apakah sesuatu yang kita korbankan itu harus ini dan itu, sehingga semua menjadi boleh atau mubah? Yaitu wacana fikih. Dan itu saya anggap utamanya dalam bahasan ini selesai dulu. Meskipun tidak selesai juga itu. Nanti kalau ketika berbincang-bincang, saya berkali-kali menjelaskan persoalan kulit korban, kulit binatang korban, kepala sapi, kepala kambing, kaki sapi, kaki kambing, itu pertanyaannya rumit-rumit karena semua berorientasi pada fikih. Nah,
Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita memahami kurban dengan melihat hikmah yang ada di dalamnya. Kalau saya bicara hikmah itu bicara tentang nilai leluhur yang tersembunyi di balik sesuatu yang dalam hal ini adalah kurban. Di dalam ibadah kurban itu ada nilai leluhur yang bisa kita lihat dengan mata batin kita atau basirah kita. Dan saya mulai dengan wacana begini. Perbincangan mengenai masalah kurban itu seringkali berhenti pada kajian fikih yang syarat dengan simpulan tentang hukum-hukumnya, ya, halal haram lah. Sementara itu pada setiap ibadah itu termasuk di dalamnya adalah ibadah kurban selalu mengandung hikmah atau sesuatu yang utama di dalamnya. Ada sesuatu yang mengandung keutamaan di dalam ibadah itu, termasuk ibadah kurban. Ada keutamaan-keutamaan, ada fadilah, ada fadail yang bisa kita cari di dalamnya. Dan saya sudah membaca 2 artikel dari Mas Muhbib, ini orang pinter dan bijak menurut saya dan punya sikap rendah hati, ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini teman saya, meskipun secara fisik saya belum pernah ketemu tuh, tapi di media sosial saya sering ketemu. Dan saya hampir selalu membaca tulisan-tulisannya yang ada di media cetak yang dia kirimkan. Dan di Suara Muhammadiyah selalu saya membaca karena seringkali beriringan antara tulisan dia dan tulisan saya. Dia menulis dalam perspektif akidah, saya menulis dalam perspektif akhlak. Bina akidah dan bina akhlak itu tulisan-tulisan yang selalu memuat tulisan saya dan tulisan beliau. Kolom itu adalah kolom untuk siapapun yang mau menulis, dan saya diminta untuk menulis dalam kolom bina akhlak. Beliau diminta untuk menulis dalam kolom bina akidah. Dan nyambung apa yang dia katakan itu. Ketika dia bicara kurban itu, saya membaca tulisannya itu nyambung. Dan itu gagasan yang juga saya pahami dan selalu saya sampaikan dengan cara yang berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah, ingat bahwa di dalam setiap perintah dan larangan Allah itu pasti ada sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika kita memahami perintah dan larangan pada diri kita, meskipun kita itu seringkali merasa berat untuk melakukan tindakan yang diperintahkan dan merasa berat menjalani sesuatu karena perintahnya itu begitu rupa berat dilaksanakan, kita harus yakin bahwa semua perintah itu ketika dilaksanakan pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Dan ketika kita tinggalkan larangan Allah, pasti kita akan mendapatkan kemaslahatan dan akan terhindar dari kemudaratan. Begitu juga ketika kita bicara tentang perintah kurban. Perintah untuk berkorban yang seringkali dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam itu melakukannya, itu ada sesuatu yang bisa kita cari hikmahnya dan pasti mengandung hikmah yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan saya meminjam kata para ulama, berkorban, kata para ulama, hakikatnya merupakan perintah yang seharusnya dilaksanakan dengan senang hati bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Dan inilah yang disadarkan oleh Rasulullah dengan pernyataannya, man wajada sa'ah, siapapun yang memperoleh kesempatan, kelapangan, li'ayyidhakhya, untuk berkorban, falam yudhakhi, kok dia tidak mau berkorban, fala yahdur musallana. Ada kalimat lain, fala yakrobanna musallana, jangan pernah dia itu hadir atau mendekati untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadah yang disebut musallana ini. Jangan hadir di tempat ibadah kami, artinya tempat sholat yang memang disediakan oleh Allah sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, ada yang menafsirkan itu jangan sampai dia melaksanakan sholat id, hari raya Idul Adha, gak ada gunanya itu. Ya, ada yang mengatakan begitu, cuma ini tafsir saja, itu interpretasi atas hadis itu. Jadi kata-kata
falam yahdur musallana atau fala yaqrabanna musallana itu larangan untuk mengingatkan kalau Anda tidak punya kesadaran untuk berkorban padahal mampu untuk melakukannya, sudahlah, jangan pernah merindukan tempat ibadah yang sudah kami sediakan, sia-sia itu. Jangan mendekati tempat sholat kami, itu artinya saya tidak senang dengan apa yang Anda lakukan itu. Karena itulah kemudian orang yang tidak berkorban padahal mampu itu akan mendapatkan sesuatu yang kurang baik dari Allah, atau minimal tidak mendapatkan sesuatu yang baik sebagai akibat dari kesadarannya untuk berkorban. Ketika berkorban insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ketika tidak mau berkorban, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba merinci apa yang saya pahami dari hikmah korban itu. Minimal saya mendapatkan 6 hikmah yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah korban ini. Sekali lagi, ada 6 hal yang merupakan hikmah yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah korban ini. Yang pertama, saya katakan bahwa ibadah korban itu merupakan pintu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi karena pintu, maka kalau kita tidak mau memasuki pintu itu, ya kita tidak akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kesadaran untuk masuk ke dalam pendekatan diri kita kepada Allah itu harus melalui pintu, dan ibadah korban itu merupakan pintu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu juga punya makna seperti itu. Kalau kita bicara tentang sedekah, juga bisa menjadi pintu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Zakat juga begitu, dan ibadah yang lain juga begitu. Korban itu juga menjadi media untuk membangun dan meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita bisa membangun ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan itu dengan cara berkorban. Dia menjadi media atau sarana. Jadi ibadah korban itu menjadi media atau sarana untuk membangun dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saya masih ingat ketika saya membaca Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 27. Pada ayat 27 surat Al-Ma'idah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'abna adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut apa yang Anda pahami dengan sebenar-benarnya, apa adanya aja, sejujur-jujurnya, apa adanya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang yang mengorbankan sesuatu dengan niat berkorban karena Allah, dan yang tidak berkorban karena Allah tidak diterima. Nah, mereka berdua, Habil dan Qabil itu berkorban. Korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Padahal itu dua hal yang sama sebenarnya. Materinya bisa sama. Meskipun di dalam kitab tafsir dikatakan tidak sama persis, tetapi niat korban itu akan sangat menentukan orang itu apakah korbannya diterima atau tidak. Qabil itu mengatakan begini, aku pasti membunuhmu. Dan Habil pun menjawab, sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Dan ketika korbannya Habil tidak terima, dia itu marah. Karena apa? Dia yakin bahwa korbannya itu dilakukan untuk sesuatu yang pada saatnya akan menjadi media untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu mendapatkan istri yang cantik. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang bertakwa. Artinya apa? Ketakwaan itulah yang akan menjadikan orang itu akan diterima korbannya oleh Allah. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa ketika Allah itu meminta kita untuk berkorban, jangan sampai korban itu dilakukan dengan tanpa keinginan untuk melahirkan takwa. Niat kita dalam korban itu bukan hanya sekedar menyembelih korban, tetapi bagaimana kita mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 dikatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi daging-daging binatang kurban dalam tafsir dikatakan unta,
dan darahnya itu tidak akan pernah mencapai ridha Allah. Jadi ridha Allah itu tidak akan bisa kita terima karena hanya kita mengorbankan unta-unta atau binatang kurban yang lain itu. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Artinya yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita ketika kita mewujudkan ketakwaan kita itu dalam bentuk kurban, yaitu ibadah yang kita laksanakan karena Allah. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi unta, sapi, dan kambing itu hanya media untuk membangun ketakwaan, hanya alat saja. Yang menentukan apakah kita itu akan diterima oleh Allah itu bukan korbannya itu, tetapi ketakwaan yang hadir pada saat kita berkorban, apakah berkorban dengan kambing, unta, atau sapi. Maka sekali lagi ketika orang berdebat tentang keutamaan berkorban, saya selalu mengatakan keutamaannya itu bukan pada kambing atau sapi yang kita beli, tapi pada ketika kita itu berkorban, apakah kita itu berkorban dengan semangat takwa atau tidak, spirit takwanya ada atau tidak. Itu yang akan bisa kita pakai sebagai indikator apakah korban kita itu memiliki keutamaan atau tidak. Jadi pintu masuk untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berkorban. Yang kedua, korban itu dikatakan sebagai perwujudan dari sikap kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin berkorban karena kita ingin patuh dan taat pada Allah saja. Sehingga di dalam surat Al-Hajj ayat 34 dikatakan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhyitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya apa? Apa yang kita korbankan itu adalah sebagai perwujudan dari sikap kita kepada Allah ketika kita patuh dan taat kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah, untuk mewujudkan kepatuhan kita kepada Allah saja, bukan untuk yang lain. Saya pernah ditanya, Bapak kan dosen, kenapa tidak ada korban di universitas di mana Bapak mengajar? Ya dimanapun saya berkorban, yang penting niat saya. Itu aja. Dan yang tahu niat saya itu hanya Allah. Karena betapapun saya seringkali salah di dalam berniat, dan saya tidak sadar bahwa niat saya itu salah. Makanya setiap saya itu beribadah, saya selalu berdoa, Allah, jadikanlah ibadahku itu menjadi ibadah yang Kau terima, karena niatku untuk beribadah itu benar-benar karenamu. Dan itu saya mohonkan selalu. Sehingga ketika orang berdebat tentang talafut niat di dalam salat, saya tertawa aja. Yang penting bukan talafutnya, tetapi bagaimana kita membangun niat dengan tulus di dalam hati kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Sehingga bagi saya tidak terlalu penting untuk berdebat tentang talafut niat itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya kesungguhan untuk berniat dalam beribadah karena Allah, dalam bentuk apapun, ibadah apapun, termasuk sholat. Sehingga saya tidak pernah hirau, tidak pernah terlalu peduli terhadap orang yang melafalkan niatnya atau tidak. Saya biarkan saja. Yang penting selalu saya katakan, niatkan semua itu karena Allah. Yang kedua, sebagai perwujudan sikap kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, sebagai saksi amal soleh di hadapan Allah. Sekali lagi selalu saya sampaikan begini, ibadah apapun termasuk ibadah kurban itu akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah ketika kita betul-betul melahirkan semuanya itu karena Allah. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, itu bukan bulu-bulunya itu yang akan mendatangkan pahala, tapi niat yang hadir ketika kita berkorban. Sehingga bulu-bulu dari binatang korban itu pun itu punya nilai kebaikan. Sehingga bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Artinya apa? Apapun yang ada pada binatang korban itu akan melahirkan pahala dari Allah ketika kita meniatkan semua karena Allah. Maka di dalam hadis yang lain yang pernah saya baca, satu saat Rasulullah itu menyatakan begini, ma'amila ibnu Adam yawman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla
min harakati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa atlafiha wa ash'ariha fa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla di makanin qabla an yaqa 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibandingkan mengalirkan darah, artinya berkorban itu. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan sampai pada Allah azza wa jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Artinya apa? Ketika kita berkorban, lahirkan semangat untuk hanya beribadah ke Allah, dan pada saatnya Allah akan berikan pahala atas apa yang kita lakukan itu di akhirat kelak, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ketika berkorban itu akan menjadi modal yang penting ketika kita menghadap Allah. Sehingga semangat ihsan itu harus lahir ketika korban, dan pada saatnya kita akan memanen ketika Allah mempertanyakan untuk apa Anda berkorban, sehingga kita akan mendapatkan ridha dari Allah ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan ibadah kita di dunia termasuk ketika kita berkorban. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibadah korban itu bisa membedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir, membedakan orang yang beriman dan orang kafir. Saya katakan sejatinya korban, termasuk di dalamnya penyembelihan hewan ternak yang kita lakukan, itu tidak saja dilakukan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha, tetapi juga oleh umat lain, sebagaimana pada zaman dulu orang jahiliyah pun juga melakukannya. Hanya saja mereka menyembelih korban untuk dijadikan sebagai sesembahan kepada selain Allah, karena mereka berkorban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala di seputar Ka'bah. Nah, sekarang ini banyak orang itu berkorban untuk sesuatu yang bukan Allah, ya, termasuk di wilayah saya itu ada tradisi untuk berkorban dengan ngelarung namanya, melepas sedekah di laut dengan niat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Nyai Roro Kidul di pantai selatan. Ya, itu dia katakan sebagai korban, tapi tentu saja niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, ketika saya membaca firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, itu betul-betul melahirkan keinginan saya, jangan sampai kita salah arah di dalam berkorban. Maka ketika Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Saya sadar betul. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, sembelihanku ini ibadah kurban ini. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Sehingga ketika saya berkorban, saya katakan kepada diri saya, kurban yang saya sembelih ini, sebagaimana salatku dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Jangan sampai saya berdalih untuk dengan bermacam-macam alasan bahwa karena ini dan itu saya berkorban, karena semuanya akan hanya saya lakukan karena Allah. Dan demikian itulah yang diperintahkan Allah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Ini adalah pernyataan yang sesungguhnya ditujukan kepada kita semua, meskipun yang diminta untuk mengatakan adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Spiritual itu semua orang yang menjadi umat Muhammad. Bagaimana ketika kita berkorban, betul-betul kita sadari korban kita itu hanya untuk Allah, sebagaimana sholat kita dan ibadah kita yang lain. Sehingga hidup kita dan mati kita itu hanya Allah. Makanya ketika saya ditanya, Pak Muhsin khawatir nggak dengan apa yang terjadi di sekitar Pak Muhsin? Yang namanya takut itu wajar, itu khauf. Tapi ketakutan saya terhadap sesuatu itu, saya harapkan justru akan semakin mendekatkan diri saya kepada Allah dengan sikap khasyah saya. Saya ingin hanya mendekatkan diri saya kepada Allah karena Allah lah yang maha menentukan segala-galanya. Saya pernah gagal, saya pernah sakit, itu saya sikapi dengan senyum. Karena apa? Disitulah saya sebenarnya telah ditegur oleh Allah dengan cintanya. Allah menunjukkan cintanya pada diri saya dengan menegur saya dengan sakit saya dan gagal saya. Dan saya tersenyum karena pada saatnya saya diminta oleh Allah, jangan sombong. Anda pun bisa gagal meskipun Anda sudah optimis untuk bisa melakukan sesuatu. Saya pernah
ingin mendapatkan sesuatu yang menurut saya itu terlalu sepele untuk saya dapatkan, itu hal yang ringan, tapi gagal untuk mendapatkan sesuatu yang saya pikirkan, itu saya gambarkan itu sebagai sesuatu yang terlalu mudah untuk saya dapatkan. Tetapi di lain waktu saya itu mendapatkan sesuatu yang menurut saya itu berat dan saya tidak menduga saya akan mendapatkannya. Ya, saya kemarin melihat di sebuah tayangan YouTube ada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan itu di luar dugaan dia. Saya katakan saya pun pernah mendapatkannya, dan bahkan bukan hanya sekali, sering. Kok dapat ya? Padahal saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mendapatkannya, karena saya merasa tidak mampu untuk melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu itu. Di balik itu saya sadar bahwa saya kadang-kadang meremehkan sesuatu sehingga saya tidak mendapatkannya, padahal saya mampu untuk mendapatkannya. Saya pada waktu itu terjebak dalam kesombongan saya, sehingga saya berkali-kali istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena kesombongan saya tidak mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya sangat mudah saya dapatkan. Tapi dengan sikap rendah hati saya selalu berserah diri pada Allah, dan pada saat saya berserah diri justru sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya dapatkan itu saya peroleh. Tidak usah saya katakan apa aja, kalaupun harus saya katakan kecil aja itu. Saya itu tidak pernah membayangkan saat ini menjadi dosen. Karena waktu saya sekolah dan saya kuliah itu saya hanya ingin belajar saja. Belajar, yang penting ngerti apa yang saya pelajari, titik itu. Setelah saya mengerti saya mau jadi apa itu terserah Allah itu. Saya mengalir saja. Tetapi begitu saya hampir lulus, tahu-tahu ada orang meminta saya untuk mengajar. Begitu saya lulus, tahu-tahu ada orang meminta saya untuk jadi dosen. Dan saya minta maaf ini, saya tidak pernah melamar secara formal. Saya hanya dipanggil oleh orang yang pada waktu itu saya heran. Kenapa orang percaya sama saya ya? Saya katakan, Pak, saya belum ambil ijazah dan belum mengambil transkrip. Saya nggak perlu transkripmu, saya tidak perlu ijazahmu, saya hanya perlu jawaban darimu, kamu mau atau tidak. Saya katakan insya Allah. Setelah itu saya pulang, saya istikharah. Kali-kali saya istikharah kok saya semakin mantap. Bismillah, saya akan menjadi dosen. Dan alhamdulillah saya menikmati profesi saya itu, dan saya tidak terlalu hero dengan apa yang dikatakan orang, karena betapapun ketika saya jadi dosen saya bisa berbagi pada banyak orang. Nah, baik, kita teruskan. Yang kelima, korban itu akan menghidupkan kembali ajaran Nabiullah alaihissalam. Siapa? Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim itu dihidupkan kembali oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan korban ini. Berkorban itu artinya menghidupkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Allah merintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tercinta yang pada saatnya saya pahami itu adalah Ismail, meskipun ada wacana yang lain. Sebagai tebusan ketika di hari Idul Adha itu kita lakukan dengan mengingat Ibrahim pernah menyembelih Ismail, dan ternyata Allah mengganti dengan kibas, dengan kambing, dengan domba yang besar. Dan itu adalah balasan bagi orang yang ikhlas ketika menjalani perintah Allah. Cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada anaknya, sehingga dia itu mengorbankan anaknya untuk hanya menunjukkan cintanya kepada Allah. Pelajarannya adalah bagaimana Ibrahim itu berhasil menunjukkan sikap tauhidnya untuk hanya mencintai Allah, dan karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada yang lain itu dia abaikan. Saya masih ingat ketika membaca sebuah hadis Nabi yang menyatakan begini, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah itu pada saat itu bertanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adahi, hewan kurban ini itu apa? Jadi hewan kurban itu apa, Ma? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Dia pun bersabda bahwa itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Jadi kurban itu adalah bagian dari sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka pun mengatakan begini, famalana fiha ya Rasulullah. Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa? Kalau saya berkorban saya dapat apa? Rasulullah mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Rasulullah bersabda, pada setiap bulu
yang kamu korbankan itu, binatang korban itu, ada satu kebaikan. Qalu wasufu ya Rasulullah. Mereka masih bertanya lagi, pada setiap bulu itu ada satu kebaikan ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minas sufufi hasanah. Pada setiap bulu binatang yang kamu korbankan itu ada nilai pahalanya. Jadi sebegitu rupa Rasulullah itu mengatakan bahwa luar biasa pahala yang dia dapatkan ketika berkorban, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita contoh. Yang terakhir, korban itu tentu saja akan memberi manfaat kepada sesama manusia, karena pada saatnya kita bisa berbagi pada semua orang yang bisa kita beri daging korban. Nah, ibadah korban itu juga memiliki sisi positif. Ada aspek sosialnya, sebagaimana diketahui bahwa distribusi daging kurban itu telah melahirkan sukacita orang-orang yang jarang makan daging. Dan bahkan yang sering makan daging pun merasa diberi sesuatu karena apa? Ada hadiah. Sehingga fakir miskin merasa senang mendapatkan daging gratis. Dan yang mampu sekalipun itu juga senang karena diberi daging kurban dengan gratis. Dan inilah yang saya katakan akan berdampak pada sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana rasa solidaritas sosial itu akan terbangun dengan berkorban. Korban itu akan membangun rasa solidaritas sosial. Kita menjadi peduli terhadap orang lain. Jika mungkin bagi si fakir miskin makan daging adalah satu hal yang sangat membahagiakan, karena jarang fakir miskin itu bisa makan daging, mahal. Tapi pada saat hari Adha mereka akan merasakan bagaimana mengkonsumsi makanan yang berupa daging itu dengan gratis. Saya masih ingat betul apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa jillatiha wa an la u'tiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah merintahkan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mengurus penyembelihan hewan korban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala hal yang berhubungan dengan kesempurnaan korban itu. Tetapi pada saat itu aku dilarang oleh Rasulullah untuk mengambil upah untuk tukang potong atau jagalnya dari hewan korban itu. Jadi mengambil upah dari daging korban itu diharamkan. Ali mengatakan, kami ambilkan upahnya dari uang kami sendiri. Artinya apa? Itu yang disebut dalam bahasa Jawa dengan indilan. Artinya upah yang dibayarkan kepada jagal dengan mengambil uang dari sahibul korbannya, tidak mengambil dari binatang korbannya. Sehingga kalau saya kemarin mengatakan menjual kulit untuk upah jagalnya itu haram, menjual kepala untuk upah daging, untuk upah jagalnya haram. Tetapi ketika kulit dan kepalanya itu dihadiahkan untuk siapapun, dan kemudian orang yang menerima dia itu menjualnya, nggak ada masalah, karena yang menjual bukan diri kita. Makanya kemarin ketika ada permintaan dari sebuah lembaga untuk memanfaatkan kulit kurban dan kepala sapi dan kepala kambing, saya katakan ambil saja, itu bagian Anda dan untuk Anda manfaatkan. Pak, nanti pada saatnya daging dan ada kulit dan kepala ini akan kami jual untuk pemberdayaan masyarakat, silakan. Yang penting sahibul kurbannya jangan menjual, karena akan mengurangi nilai korban itu sendiri. Nah, inilah yang sering saya sampaikan. Mari kita mencoba untuk memahami hikmah dari setiap ibadah kita. Kalau ibadah korban tentu saja hikmahnya banyak, dan 6 hikmah itu hanya sesuatu yang bisa saya sampaikan. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan korban. Wujudkan sikap kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dengan korban. Jadikan korban itu sebagai bekal kita ketika menghadap Allah, dan pada saatnya iman kita itu akan bisa membedakan diri kita dengan orang kafir ketika kita punya kesetiaan untuk berkorban. Dan kita yakin bahwa dengan menghidupkan kembali sunnah Nabiullah Ibrahim, semangat tauhid Nabi Ibrahim akan bisa hadir di dalam diri kita untuk kembali menjadi orang yang selalu akan beribadah kepada Allah dengan semangat tauhid, sehingga niat kita untuk beribadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kita pun akan bisa beri manfaat kepada banyak orang dengan korban yang kita sembelih itu, karena sebagian daging korban itu akan bisa kita hadiahkan dan kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dan pada saatnya mereka akan senang menerimanya karena kita memberikan secara gratis. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat. Mari kita jadikan sebagai sesuatu yang baik ketika kita beribadah. Jangan pernah kita selesai hanya berdebat persoalan hukum ibadah. Kita sadar bahwa ada hikmah,
ada nilai-nilai luhur yang tersembunyi dalam ibadah kita, termasuk ibadah kurban yang kita laksanakan yang selesai pada hari kemarin. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.